Ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanya dalam diri kamu. Pertama, kamu harus merasa kamu jijik. Haruskah aku selalu di posisi ini sampai aku mati? Kamu harus merasa jijik ketika kamu ingin melangkah. Jadi kayak ngerasa udah gitu loh mas. Nah kemarin itu saya ngerasa kayak udah aku nggak mau lagi di sini kayak gitu mas. Kayak diving semesta itu sejalan deh kayaknya mas. Loa. Ya. Biasanya Loa itu selalu identik dengan kekuatan pikiran, tapi pikiran-pikiran yang positif untuk sebuah proses manifesting gitu. Sementara di banyak kasus, aku menjumpai di saat orang melakukan paradok negatif, contohnya misalnya, oke, aku puasa untuk anakku, tirakat untuk anakku supaya kemudian lulus masuk di universitas ternama UGM biar jadi presiden BEM UGM misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba setelah ditirakatin nggak masuk. Oh, Nah, I see. tahun berikutnya ya mungkin karena udah lelah puasa dan lain sebagainya, dia mulai nggak attach ya, dia mulai nggak melekat dengan hasil. Terus ya udahlah, masuk ya syukur, nggak masuk ya syukur gitu. Justru masuk. Masuk. Nah, paradok negatif ini bisa digeneralisir ke banyak sekali case gitu. Bagaimana Kak Roma sebagai praktisi Loa juga melihat hal ini gimana? Kalau dari saya memang sering terjadi seperti itu ya Mas Hendra ya. Semakin saya ikhlaskan, itulah kenapa saya udah bilang ada 5 kunci LOA dalam pembelajaran saya. Pertama adalah bersyukur dulu. Kayak gitu. Yang kedua adalah ikhlaskan. Yang ketiga adalah self-love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima adalah usaha. Kalau misalnya sedari awal dia sudah mendikte apa yang dia inginkan, tapi tidak diikhlaskan, dia berekspektasi, dia menunggu, alhamdulillah itu tidak terkabul mas kebanyakan. Dan orang-orang tuh bingung gitu, apakah aku berpikir negatif dulu baru terjadi? Banyak mas yang kayak gitu, bilang, oh aku pikiran negatif terkabul kok. Iya, karena pertama kamu sudah ikhlas, kamu tidak lagi berekspektasi, karena kamu udah gitu, nggak mungkin, udahlah biarin aja, rezeki ayo, enggak jangan, gitu mas. Nah dia menganggap bahwa kalau aku di pikiran negatif itu terkabul, padahal mah ikhlasnya lebih tinggi ketika dia berpikir negatif. Ekspektasinya menghilang ketika dia berpikir negatif. Itulah kenapa pola pikir negatifnya jauh lebih dominan daripada pola pikir positifnya. Akhirnya rekayasa mentalnya berada di pemikiran negatif itu mas. Ikhlasnya ada di titik itu kayak gitu. Kalau Mas Hendra mungkin lebih banyak dia yang positifnya. Tapi itu bisa digunakan untuk teman-teman yang pemula nggak? Karena kan berpikir yang negatif tadi, kita menggunakan force kan, energi force kan. Iya. Kita menggunakan energi force. Misalnya, oke, aku bikin event. Ya udahlah, mau nanti pesertanya 10, 20, nggak apa-apa, tetap jalan aja gitu. Itu kan energi force gitu. Betul. Tapi justru kebalikannya yang terjadi gitu. Iya. Tapi apakah itu kemudian skill menggunakan manifesting based on energy force itu bisa ditiru juga, bisa dilakukan untuk mereka yang masih pemula, atau yang pemula harus tahapannya ya menggunakan yang power dengan berpikir yang positif dulu, atau bagaimana? Saya setuju sih sama Mas Hendra. Kalau misalnya dia nggak bisa merekayasa mentalnya di titik posisi positive thinking, it's okay menggunakan yang energi false tadi, yang salah kayak gitu, energi negatifnya nggak masalah. Setiap orang itu punya polanya masing-masing Mas Hendra. Setuju. I like it. Jadi kayak kalau dia bilang, Kak aku bisanya kayak gini, oh ya udah terusin aja. Kita nggak bisa memaksakan pola, karena pola A, pola B, pola C sampai Z itu berbeda-beda mas setiap manusia. Makanya saya tuh kasihnya kan generalisasi ya mas ya. Apalagi kan saya guru ya mas. Saya pasti ngajarin ilmu tuh yang benar-benar bisa general, yang bisa dipakai orang banyak tapi diformulasikan dengan caranya sendiri. Kayak gitu loh mas. Jadi di mana nih titik syukurnya, di mana titik ikhlasnya? Lakukan. Kalau lebih mudah kayak kata masnya yang negatif ya silahkan. Buat apa dipaksakan? Jadi Kak Roma sebagai praktisi Loa juga tidak menentang pikiran negatif gitu. Yes. Oke, setuju. Oke. Terus gini. Ada lagi, aku sempat ngobrol sama salah satu teman gitu. Aku sama Mas Arif RH.
Mas Arif RH itu yang penulis kitab ilmu vibrasi gitu ya. Saya lihat tuh Mas, itu keren banget itu Mas Arif, itu keren banget. Mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu ya kan, ngobrol bareng, Masya Allah. Pastilah. Nanti aku inilah ya, aku atur biar bisa ketemu berdua ya. Amin, makasih loh Mas. Ada satu yang menarik, pernyataan atau statement dari Mas Arif RH. Aku pengen tahu bagaimana respon Kak Roma tentang diving semesta gitu. Terkadang misalnya ini harus mengakui kelemahan. Iya. Mengakui kelemahan Tuhan. Aku kayak nggak kuat deh ya, jangan kasih aku ujian yang kayak gini gitu. Itu justru hasilnya menjadi lebih positif gitu. Itu dia menyebutnya sebagai diving semesta gitu. Jadi butuh trik-trik gitu. Semesta itu kita butuh yang namanya diving gitu. Kayak pengakuan ya Mas ya? Nah, ya jadi mengakui kelemahan dirinya gitu. Iya, Mungkin betul sih, benang-benangnya ada di situ. Gimana itu ya? Saya setuju banget Mas, karena iya. kemarin juga kayak gitu. Saya mengakui sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Mas ya. Ya Allah ya Robbiku, aku udah nggak sanggup kerja di ojol. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah belajar banyak. Nah. Aku merasa sudah tidak sanggup lagi di sini. Kumohon padamu, angkatlah derajatku. Ya Allah, terkonfirmasi nih. Yes Mas, jadi kayak aku udah merasa enough di sini Mas. Kalau ini saya sebenarnya pengen bahas nih. Kalau kemarin tuh saya berpikir ya Allah, ketika aku ketemu lagi dengan Mas Hendra, ada satu ilmu yang pengen aku bahas sama Mas Hendra. Ilmu jijik Mas. Gimana? Baru lagi nih. Iya Mas, jadi ini namanya jijik method. kita pakai bahasa Inggris ya Mas ya, biar agak sedikit lebih gimana gitu, enough kayak gitu. Jadi perasaan cukup, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya disgusting gitu loh Mas. Disgusting ini karena selalu diucap-ucap sama satu Brian Tracy. Brian Tracy itu bilang, sama Jim Rohn satu lagi. Jim Rohn yang paling luar biasa, dia bilang, ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanya dalam diri kamu. Pertama, kamu harus merasa kamu jijik. Haruskah aku selalu di posisi ini sampai aku mati? Kamu harus merasa jijik ketika kamu ingin melangkah. Jadi kayak ngerasa udah gitu loh Mas. Nah kemarin itu saya ngerasa kayak udah aku nggak mau lagi di sini kayak gitu Mas. Kayak diving semesta itu sejalan deh kayaknya Mas. Terus yang kedua, kenapa bukan kamu kayak gitu loh Mas? Kenapa bukan aku yang ada di sana? Kenapa bukan aku yang naik? Kenapa aku ada di sini kayak gitu loh Mas? Itu berulang-ulang dia nanya kayak gitu, itu langsung kena banget gitu di hati aku Mas. Langsung ngomong ke Allah, ya Allah, aku ngerasa cukup. Ya Allah ya Rabbiku, aku udah nggak sanggup makan cuma 2 kali sehari. Aku ingin makan 3 kali sehari, ya Allah ya Rabbiku. Tolong. Dirimu makan 2 kali sehari ya dulu? Iya Mas, awalnya cuma sekali sehari. Ya ampun. Itu sahabat aku yang kemarin, yang namanya Silva Mas. Itu yang ngebantuin aku makan Mas. Makanya sekarang tuh ketika aku sukses, aku bawa kemana-mana Mas sahabat aku itu. Aku kenalin sama orang-orang hebat kayak gitu Mas. Jadi kayak biar dia juga tahu, ini loh orang yang lu tolong selama ini gitu. Bisa loh kayak gitu loh Mas. Sekarang alhamdulillah mau makan apapun bisa gitu loh Mas. Misalnya 3 kali sehari ya Mas ya. Aku jadi teringat, aku kenapa jadi berkaca-kaca ya? Lihat orang makan sekali sehari gitu ya. Soalnya pernah ngalami ya? Aku nggak pernah sih. Cuman aku nggak tahu dari dulu tuh gampang tersentuh ketika kemudian ada tetangga atau siapapun yang ini makannya berapa kali sehari, nggak punya pekerjaan gitu tuh aku bergelayut terus di dalam benakku. Ikut merasakan. Iya, hampir tiap malam. Hampir tiap malam aku selalu memikirkan, sehingga aku nggak ada pilihan yang lain, Tuhan gitu ya. Aku pokoknya harus segera level up gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, level up kayak kelasnya ya Mas ya. Aku teringat aku pernah main ke rumah teman ya. Jadi kebetulan tuh teman sekantor gitu. Beliau diuji atau gimana namanya ya, belum mendapatkan momongan selama 10 tahun. Nah, orangnya tuh baik banget. Terus dia bilang ke aku gini, namanya mungkin ini agak mirip dengan yang disampaikan Kak Roma tadi tentang doa gugat namanya. Ya Allah, kalau misalnya aku nggak segera dikasih keturunan, aku nggak kuat, aku nggak mau sholat, nggak mau apa-apa gitu. Ya Allah, akhirnya sebegitunya Mas. Istrinya hamil. Subhanallah. Ya, Busus namanya. Ya, istrinya hamil. Terus kemudian setelah hamil, tampan sekali anaknya, namanya Abimanyu. Oke. Kasih nama Abimanyu karena namanya dia juga keren, ya? Orang Jawa kan. Ya. Dan itu mengingatkan aku dengan peristiwa itu. Ya kan berarti kan sudah mengakui iya, ketidakkuatannya terhadap semesta gitu. Betul, aku setuju banget itu.
Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang sudah tidak sanggup lagi ya ngaku aja sama Allah. Ngapain sosok kuat? Nah, ngapain sok-sok kuat? Iya, Mas. Apalagi laki-laki ya kan? Ya, kayak contohnya sekarang kan bulan puasa. Ya Allah, aku sudah nggak kuat buka sampai Oh, sore. enggak kayak gitu Mas. Enggak kayak gitu. Bercanda. Akhirnya makan kan siang. Itu kan contoh simpelnya. Ya Allah ya Rabbiku. Jadi itu menarik. Terus kemudian ini ya, Mas Roji barangkali mungkin bisa kalau misalnya kita lagi sakit hati, salah satu metode untuk kemudian menginstal operating system dan software kemakmuran itu kan pada saat kita sedang emosi yang intensif gitu. Berlebih. Dulu salah satu guruku bilang, Hendra, pada saat kamu bahagia sekali, ya silakan meskipun kamu naik motor atau apa gitu berhenti dan berdoa, gitu ya. Terus kemudian pada saat kamu sedih, sakit hati sekali gitu, silakan kamu berdoa gitu, karena reticular activating systemnya mulai kebuka katanya. Nah, itu salah satu cara supaya kemudian bisa memasukkan program baru ke bawah sadar kita gitu. Kok saya berkaca-kaca ya Mas dengar ilmunya itu. Jadi setelah kemudian kadang kan kita kan dihadapkan pada sebuah peristiwa yang benar-benar kita itu sakit hati banget. Ya Allah, aku udah tulus kayak gini, tapi kok masih kayak gitu. Terus akhirnya kan karena kita dulu belum bisa kontrol, kita doakan buruk tuh orang. Iya. Dan aku sering kejadian itu menimpa orang gara-gara, ya aku nggak tahu sebabnya, tapi aku melakukan doa yang buruk tuh tadi karena belum bisa kontrol gitu. Tapi suatu hari setelah paham terminologi ini gitu ya, akhirnya ya sudah, sakit hatinya, ya Allah, mudah-mudahan ini jalan supaya aku bisa naik level gitu ya, bisa take off secara kemakmuran gitu. Dan aku sering pakai cara ini gitu. Nah itu tuh emosi yang intensif tentang pada saat kita bahagia, pada saat kita sakit hati, terus kemudian kita bikin sebuah doa permintaan yang itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana Kak Roma? Saya setuju Mas. Setuju lagi? Kalau ya? ada saya catatan, saya catat ini ilmunya Mas. Nanti bisa diulang. Karena jujur Mas, siapapun yang saya temui, saya pasti ngambil ilmunya itu saya simpan dalam hati saya pikirin lagi gitu. Ini pernah nggak ya kejadian dalam hidup saya gitu Mas. Siapapun yang saya temui pasti Sama selalu dong. saya buat catatan Mas. Cuma masalahnya karena lagi podcast nggak mungkin. Iya. Saya setuju tuh Mas, saya pernah ngalamin Mas. Ya, Waktu itu gimana? saya jualan ST Mas. Jadi ada bapak-bapak berdua, satu pakai helm menjaga, pakai motornya masih nyala nih Mas. Bapak-bapak ini datang kepada saya nggak tahu nih Mas hidup apa enggak, bapak-bapak itu datang beli minuman, dia sambil teleponan gitu Mas ya. Saya nggak ngeh, kan lumayan banyak ya Mas yang beli gitu. Tiba-tiba dia bilang, Mbak saya mau dong 2. Dia bilang gitu ya Mas ya. Oh oke, teh manisnya 2 ya Mbak. Iya, saya buatin Mas. Ngasihlah dia uang 100.000. Nah ketika dia ngasih uang 100.000, saya lagi nyakar nih untuk balikan uangnya gitu ya Mas. Terus tiba-tiba dia nyeletuk gitu di teleponnya. Nggak jadi es teh manis, maunya es teh pucuk katanya gitu kan. Mbak, teh pucuk di mana ya katanya. Teh pucuk itu apa ya? Dia bilang gitu. Terus saya bingung ya Mas ya. Ini orang kok nggak tahu teh pucuk gitu ya Mas ya. Mbak, nggak jadilah katanya gitu kan. Saya diam tuh Mas. Oh nggak jadi. Iya, kan saya udah balikin duitnya ya Mas ya. Iya. Dan Mas tahu, kan saya balikin duitnya itu 88.000 ya Mas ya. Nah dia gulung-gulung Mas. Nah ketika dia pergi, udah dibalikin ST-nya, uangnya udah saya kembaliin, dia udah ngelepas kayak gitu uangnya, dia langsung pergi, ciao gitu loh Mas ya. Terus saya mau ngambil uangnya nih Mas. Udah ada rasa deg-degan, kenapa nggak nyaman yang lihat duit ini. Terus pas dibuka itu nggak ada lagi uangnya, masih kayak cuman 33.000 doang. Itu saya nangis kejar Mas. Kenapa saya sampai nangis kayak gitu? Sampai saya kejar Mas orangnya tuh. Dan saya nggak ketemu. Sial iya, capek iya, marah-marah iya, saya sampai nangis. Pergi ke tetangga, terus saya peluk itu ibu-ibu. Ada namanya Bude. Dia dari Surabaya juga. Kayak memang saya ditakdirin ketemu sama orang Surabaya mulu. Baiknya luar biasa Mas, saya sampai ngadu. Itu dia nyolong 50.000, padahal 50.000 itu kala itu Berharga banget ya. banget Mas. Saya kan jualan ST itu kan memang hidupnya di situ Mas. Setelah saya keluar dari ojol, sebenarnya saya pernah keluar dulu dari ojol Mas. Setelah 1 tahun saya keluar, saya nggak tahan. Karena obrolan bapak-bapak di ojol tuh agak sedikit tidak menyenangkan untuk seorang perempuan yang masih single kayak gitu. Iya, gitu ya. Iya. Dia mengakui saya sebagai calon istrinya yang kedua, disebar satu. Dan dia sama istrinya gitu loh Mas. Akhirnya kan istrinya kan ininya ke saya kayak gitu. Terus saya mikir,
Nggak dulu, ya Allah aku pengen usaha ini aja. Dikasih usaha. ST, Mas. Oke. Diuji sama teman saya dapat pekerjaan 2 digit gajinya. Wow, ya Allah itu irinya luar biasa. Dari situ saya belajar, Mas. Apa yang harus saya lakukan supaya rasa iri ini bisa menjadi momentum terbaik dalam hidup saya gitu loh, Mas. Terus saya yakin, ya Allah saya yakin apapun yang Engkau tunjukkan di hadapanku adalah apa yang akan terjadi di masa depanku, kayak gitu loh, Mas. Itu saya ungkapi, saya tulis kayak gitu. Ternyata betul, Mas. Gak nyampe sebulan saya diterima kerja di perusahaan yang sama dengan teman saya. Masya Allah, tabarakallah. Diving method kayak Mas Arif. Diving semesta. Iya, diving method. semesta. Iya. Masya Allah. Oke. Ada nggak satu kejadian barangkali mungkin yang dialami Karoma sendiri atau dialami teman-teman circle-nya barangkali pada saat misalnya kita tuh lagi menghujat orang gitu, atau lagi pokoknya menjelek-jelekan orang gitu yang melakukan kesalahan tertentu gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dia itu melakukan kesalahan yang sama. Ada, Nah, Mas. melakukan kesalahan yang sama. Ada. Kalau orang Jawa apa sih? Sengalo bakal melok. Istilah Jawa. Sengalo bakal melo. Yang mengolok-olok bakal ikut gitu loh. Kalau bahasa Iya. Inggrisnya apa sih itu? If you resist, persist gitu. Atau gimana sih itu? Ya gitulah. Jadi pada saat kemudian kita itu apa tuh namanya menjelek-jelekan orang, misalnya lagi melakukan kesalahan tertentu gitu, yang kemudian berdasarkan kesepakatan kolektif masyarakat tertentu itu sesuatu yang salah gitu. Terus kemudian dia jelek-jelekan, dia caci maki dan lain sebagainya gitu. Banyak kejadian. Mereka akhirnya mengalami hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Banyak, gitu. Mas. Itu tuh kenapa? Cara kerjanya bagaimana kok bisa kayak gitu? Karena ini penting ya. Iya. Karena ini penting supaya kemudian kita lebih hati-hati lagi di dalam Betul, Mas. bertindak gitu. Iya. Ini saya udah ungkapin dalam video saya, sampai views-nya itu saking mereka berdebat gitu, Mas, di dalam komentar kayak gitu. Videonya sampai 1,1 juta di Instagram kayak gitu. Saya bingung, ini kenapa orang-orang pada nggak percaya ya? Sebenarnya orang-orang itu nggak percaya kayak gini, Mas, ngebahas soal korupsi. Padahal sudah banyak terjadi. Siapa-siapa para banyak, cuma memang belum ketahuan aja. Banyak kok yang udah pernah jadi praktisi anti korupsi, ketika dia menjabat dia malah korupsi. Ada banyak kayak gitu. Bener-bener. Banyak kayak gitu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya tuh ada yang kayak gitu. Dia ngadu ke saya, "Kak, kok kayak gini ya, kayak gini. Iya, karena kamu memprotes kayak gini. Jadi saya jelasin ya, Mas ya. Takutnya kan itu aib, saya nggak bisa ngungkapin gitu, Mas. Itu terjadi juga. Dan sama saya juga terjadi, Mas. Makanya terkadang kalau ada orang yang curhat, saya nggak akan ngejudge. Saya akan berpikir banyak cabangnya. Meskipun orang bilang saya naif. Kan saya berpikir itu selalu ada opsi banyak ya, Mas ya. Saya selalu melihat sesuatu itu ya bulatan kayak gitu, Mas. Dari sini gimana, dari sini gimana, dari sini gimana. Jadi saya nggak mau ngejudge karena saya takut energi yang saya sampaikan malah mantul kepada saya sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika orang berkata buruk pada seseorang, Mas, dan seseorang itu memaafkannya, maka energi positif kita yang diambil, Mas. Energi negatif kita mantul ke kita lagi. Makanya Allah selalu bilang kan, lebih baik diam daripada berkata yang buruk. Itu penting sih, Mas, penting banget. Buat teman-teman omongin yang kaya-kaya aja, yang enak-enak gitu. Ini relate dengan